Ketegangan antara DJ Panda dan Erika Carlina semakin memuncak. Sebelumnya, DJ Panda telah menyampaikan beberapa permohonan maaf melalui video TikTok. Ia mengaku berbagai kesalahan termasuk ucapan gimmick, ancaman, dan keterlibatan dalam parodi. DJ Panda juga secara umum meminta maaf kepada Erika dan DJ Pravi, menyatakan bahwa pengalaman ini menjadi pelajaran berharga baginya untuk berubah. Halo, saya Panda. Di sini saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya atas apa yang sudah terjadi. Dari perihal live saya yang sikap, perilaku, dan ucapan yang kasar dan tidak sopan, saya sadari saya tidak baik dan banyak salah. Dan ucapan soal gimmick itu terlontar spontan tanpa saya pikir panjang. Saya juga akui saya salah. Mengenai ancaman itu, saya tidak bermaksud dan saya terpicu dari postingan Erika. Tapi di sini saya benar-benar salah sudah melontarkan kata tersebut. Sekali lagi saya minta maaf untuk Erika karena saya ceroboh dalam berkata-kata dan saya menyakiti hati Erika atas semua kecerobohan saya ini. Satu hal yang mengenai parodi, saya berusaha menolak. Di sini saya yang salah karena saya kurang tegas dalam menolak. Sekali lagi saya akui saya salah dan dengan kerendahan hati saya meminta maaf sebesar-besarnya pada Erika dan Koprevi. Ini menjadi pelajaran berharga dalam hidup saya dan menyadarkan saya untuk berubah dan lebih baik lagi dalam hidup saya. Namun, Erika Carlina memberikan tanggapan keras terhadap klarifikasi DJ Panda. Melalui akun media sosial pribadinya, Erika Carlina membenarkan dirinya membatalkan pernikahan dengan DJ Panda setelah mengetahui kehamilannya. Namun, ia membantah dengan tegas pernah meminta DJ Panda untuk menyembunyikan fakta bahwa DJ Panda adalah ayah dari calon bayinya. Erika Carlina mengungkapkan rasa frustasinya atas tuduhan tersebut. Aku yang membatalkan pernikahan? Ya, benar. Tapi aku tidak pernah menyuruh dia diam, apalagi sampai bilang jangan sampai orang-orang tahu kamu bapaknya. Dia bikin kata-kata saya sepertinya tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Udah, kamu diam aja. Biarkan saya yang bertanggung jawab. Kalau bisa, tidak usah ada orang yang tahu ini anak bapaknya siapa. Erika juga mengatakan bahwa DJ Panda sempat menyebut semua ini hanyalah gimmick dan keinginannya untuk membersihkan nama sendiri dengan menjatuhkannya. Ia bahkan membeberkan bukti-bukti dugaan perselingkuhan DJ Panda saat ia sedang hamil yang diketahuinya dari laporan warganet. Gila, benar-benar buat aku gila. Bahkan dia bilang ini gimmick, itu semua kemauan dia karena capek ditanyain setiap live. Erika mana? Dia sendiri yang mau bersih-bersih namanya sendiri dengan cara menjatuhkan aku. Dan ketahuan pergi sama perempuan lain bersama teman-temannya di saat masalah kita belum selesai. Dia bikin cerita seolah masih dia yang benar. Aku ngapain? Aku diam karena aku malu sama kondisi aku. Kak Erika nggak ikut bareng kamu? Gimik bro. Aku sedang bersih-bersih itu di live. Males banget tanya. Nggak ngakuin Mbak R kok. Kapan aku pernah deh Mbak? Kapan aku pernah ada kata-kata yuk kita pacaran? Meanwhile,
Kopan, gimana rasanya pacaran sama artis? Jujur ya, tiba-tiba jadi manusia biasa gue langsung. Gak ada yang mengenaliku. Hai Kak Erika, biasanya Hai Panda gitu. Waktu pertama ketemu Mbak Erika, aku DM sama dia aja dari Juni, sebelum mau kayak gini malah. Dari Juni masih Joko masih hitung jari kali. Lebih lanjut, Erika Karlina menuduh DJ Panda telah meneror dan mengancamnya, membuat hidupnya tidak tenang. Ia berharap agar mental anaknya yang diduga berjenis kelamin laki-laki tidak rusak karena masalah ini. Erika menekankan bahwa mentalnya mungkin rusak, tapi ia tidak ingin anaknya mengalami hal serupa, apalagi calon bayinya belum lahir. Lihat tanggalnya, hidup dibikin gak tenang sama dia, diancam terus, diteror terus. Aku gak mungkin diam sampai aku lahiran nanti. Aku dirusakin mental gak apa-apa, tapi jangan anak aku. Anak aku nih belum lahir, mau dirusakin juga kah kondisinya? Tukang bohong, tukang teror, perusak. Kemudian untuk masalah pengancaman, saya sebenarnya tidak tahu menahu tentang grup 19 orang tersebut. Cuman apabila ada kata-kata saya yang menyakiti hati saudara, menyinggung saudara, maupun menyakiti saudara, saya minta maaf sebesar-besarnya. Dengan rendah hatinya saya minta maaf sebesar-besarnya, karena saya juga mendapatkan ancaman. Saya mungkin juga sedang emosi, saya hilaf, saya dapat dorongan dari luar. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian klarifikasi saya. Di tengah kisruh yang melibatkan Erika dan DJ Panda, sahabat dekat Erika, Rachel V-nya turut angkat bicara. Rachel mengungkapkan perasaan terkejut dan kecewanya saat mengetahui bahwa Erika Karlina tengah hamil di luar nikah. Aku sebagai sahabat Erika, aku tahu yang dia lakukan salah. Pas pertama dengar pun aku syok, ada rasa kecewa yang gak bisa kuungkapkan ke R. Meskipun dilanda kekecewaan pribadi, Rachel V-nya menegaskan dukungannya yang tak tergoyahkan untuk Erika. Ia mengaku bahwa tindakan Erika mungkin salah, namun baginya peran seorang sahabat adalah memberikan dukungan penuh, nasihat, dan doa, bukan menghakimi. Lagi-lagi sebagai sahabat, gue pasti akan selalu support dan kasih doa aja. Yang penting udah nasehatin dan kasih tahu worst case yang bakal terjadi ke depan. Rachel juga menjelaskan bahwa Erika memiliki kecenderungan untuk memikul bebannya sendiri. Oleh karena itu, ia merasa sangat penting untuk selalu ada di sisi Erika guna memastikan kondisi fisik dan psikologi sahabatnya tetap terjaga. Rachel dan teman-teman lainnya secara rutin memeriksa keadaan Erika untuk memastikan ia tidak merasa sendiri dalam menghadapi situasi sulitnya. Dia tuh gak pernah minta apapun. Kita sampai tiap hari nanya mau apa hari ini biar dia gak kepikiran dan ngerasa sendirian.
Untuk Erika, dengan kerendahan hati dan tulus hati, saya meminta maaf sebesar-besarnya sudah menyakiti hati Erika. Maafkan sikap dan perilaku saya. Saya terlalu nakal dan tidak berpikir panjang untuk bertahan demi Erika. Saya benar-benar menyesal. Untuk Ko Brevi, saya Panda, saya juga meminta maaf untuk semuanya yang sudah saya lakukan. Dan jika diizinkan bertemu, saya akan datang dan meminta maaf kepada Erika dan Ko Brevi secara langsung dengan tulus hati saya. Terima kasih. Sementara itu, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea memiliki pandangan lain terkait polemik antara Erika dan DJ Panda. Meski tidak mau menanggapi terkait substansi, namun menurut Hotman, kedua belah pihak sudah sepatutnya mengetahui bahwa ada resiko dari perbuatan yang dilakukan. Jika memang akhirnya sampai kebobolan, ada baiknya segala permasalahan diselesaikan secara bertanggung jawab dan personal antara kedua belah pihak. Saya tidak mau komentar substansinya, saya hanya mau ngomong kalau lagi having fun, kalau lagi menikmati, ya kan sudah tahu resikonya dari awal, pilihannya ada. Kalau mau tidak mau jadian ya bikin pengaman, ya kan, bila perlu beli ban sepeda, ya kan, dia karetnya dari ban sepeda gitu loh. Apa itu karet ban dalamnya itu loh, ya. Tapi kalau udah jadi, ya, kalau jadi karena memang mau sama mau ya nggak usah gaduh-gaduh ke publik lah kita ini, gitu loh maksud saya. Apa? Gua nggak tahu detail, jangan tanya gua. Ya gua nggak tahu ancaman, makanya gua nggak mau komentar kalau gua nggak ngerti, itu selalu sifat gua. Gua hanya ngomong secara umum, ya. Apalagi kalangan selebriti, ya. Kalau enak-enak begitu ya ingat pengaman itu doang. Gampang kok pengaman kok sekarang ini di mana-mana dijual. Ya atau kalau cowok pastikan cewekmu itu langsung kasih dia yang namanya pil itu loh. Cek, selesai cek 2 butir, nah selesai. Atau merek Y, sampai hafal semua.